Halo, welcome back to my YouTube channel. Ini akhirnya saya punya podcast ya. Jadi saya tuh sebenarnya pengen banget dari dulu tuh bikin podcast, bikin ruangan khusus di rumah. Cuman yang jadi pertimbangan tuh bukan tentang ruangan podcastnya, bukan tentang apa materinya, tapi akses ke rumah saya itu cukup mengkhawatirkan ya. Walaupun namanya Jati Handap, tapi sesungguhnya itu sangat nanjak dan tidak percaya diri untuk bisa mengundang orang-orang untuk datang gitu ya. Nah ini akhirnya saya dibikin sama tim saya untuk bikin konsep podcast. Nah, Gak tanggung-tanggung deh, konsep perdana kita di podcast kali ini saya undang sesosok makhluk ya. Sesosok makhluk yang datang dari jauh di sana. Ini kalau dilihat dari peta pun kadang nggak ada. Ini tolong jangan bully saya, Anda yang berasal dari kotanya. Alhamdulillah bisa datang jauh-jauh ya. Saya udah gak keluar kota udah sejak lama nih, udah datang nih. Namanya adalah Mas Iswan. Beliau berasal dari kota yang nanti disebutin sendirilah ya. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Bener kan? Gak ada di peta kan? Di peta sejoli. Peta sejoli nggak ada. Nggak Gitu. ada. Gak ada penghinaan. Ini tolong yang nonton nih kalau dari Gorontalo ya. Wah, dibully rame-rame ya. Bulinya pakai bahasa Gorontalo. Supaya gue nggak ngerti. Iya kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang udah baikan. Baikan. Berarti kemarin udah baik. Capek Mas. Perjalanan jauh Mas. Kan dari yang iya nggak ada di peta ke sini tuh jauh luar biasa. Kena COVID. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ya, jangan sampai lah gitu ya. Nah gini, kalau orang nanya nih ya, mungkin teman-teman juga sering kepo kan. Biasanya kalau dengerin YouTube tuh saya yakin kalau ngomongnya terlalu berat tuh malas juga ya. Sama sih gue juga gitu ya. Ini orang mungkin keponya adalah yang orang pengen tahu mungkin seorang Iswan mungkin di antara teman-teman ini saya baru lihat mukanya nih. Oke, dah emang jarang kelihatan. Ya orangnya emang jarang kelihatan ya. Nah, yang teman-teman perlu tahu, beliau ini dulunya dulunya reseller. Tapi sekarang udah transformasi jadi seorang bisa owner. Nah, gimana tuh? Kalau gue nanya nih ya, kan dulu kan jadi reseller BS tuh. Iya. Berapa lama jadi reseller BS? Saya tuh reseller BS itu 2016. 2016. Ya, okay. Jadi ya lumayan tua lah untuk angkatan tua ya di reseller Millionaire Store. Kan gue yang bilang. Iya. Lihat mukanya udah kelihatan. Sama. Iya sih. Cuman apa namanya dari reseller BS itu yang bisa ngebuka mindset sih kalau saya pribadi gitu. Membuka mindset digital marketingnya, jualannya dan sebagainya. Sampai di 2019. Nah, itu baru 3 tahun. Iya, 3 tahun mulai berani untuk coba bisnis sendiri deh, bikin produk sendiri deh. Nah, enggak lah. Langsung ini, jadi dari jualan buku langsung bikin produk digital. Jadi terjun ke produk digital. Sampai saat ini yang pasti teman-teman juga sudah tahu apa produknya. Belum, lu kepedean. Belum. Lu kepedean. Lu orang follower gua ada yang tahu. Kirain udah ada yang produk tahu. digital gua banyak pula. Bentar, kalian pasti nanya produk digital itu apa bedanya sama produk fisik, produk goib apa tuh? Nah, jadi kalau produk digital itu ya ada plus minusnya sih, Kang. Kalau produk digital enaknya kita nggak perlu nyetok gitu. Pertama kita nggak perlu nyetok karena ya produknya kan goib, gitu, nggak kelihatan, nggak kasat mata. Yang kedua, kalau produksinya HPP-nya kecil gitu, sekali produksi doang gitu. Sekali produksi doang, jualnya bisa berkali-kali gitu. Yang ketiga itu dari delivery-nya. Apa? Delivery-nya kan nggak perlu pakai JNE gitu. Nggak perlu pakai JNE. Mohon maaf ya JNE ya. Karena nggak ada yang dikirim, coy. Kalau ada dikirim pakai JNE. Iya, nggak dikirim. Jadi pakai email aja atau delivery ke member area udah ada ngeload selesai gitu. Gak enaknya apa? Yang nggak enaknya itu kadang ada yang ngebully juga gitu. Apa? Lu gak punya bisnis gitu? Nggak punya bisnis, melihara tuyul lah gitu. Macam-macam ya. Sempat sih kejadian beneran tuh Mas. Apa? Melihara tuyul? Pelihara tuyul gitu. Bener maksudnya? Lu melihara tuyul? Kagak, bukan. Dianggapnya kebela. Dikira lu kejadian beneran melihara tuyul? Kagak lah, jadi kayak yang kemarin tuh emak-emak. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Ya kalau di yang kemarin kan ngepet, di tetangga gitu nganggapnya pelihara tuyul gitu. Akhirnya saya bikin neon box di depan rumah gitu, biar kelihatan ada usahanya gitu. Bener. Terus apa ya tulisannya? Ya tulisannya ini dagang buku dulu waktu ini dagang buku gitu. Sama sekarang ya udah ada klik digital gitu. Kalau dulu mah nggak ada nih, kirain pelihara tuyul. Kok bisa tuh Mas Iswan nyekolahin anaknya, gitu, beli ini beli itu, tapi nggak kerja di rumah terus koloran gitu. Ya udah, akhirnya kayak gitu. Nah itu enaknya produk digital. Gak enaknya berarti yang kayak barusan? Ya nggak enaknya kayak barusan pertama. Dibully, kayak apa namanya? Dicurigai gitu, melihara apa-apa. Yang ada lagi tuh Mas,
Nah, kadang nih di Facebook atau Instagram kan ketemu sama emak-emak yang doyannya tuh beli produk-produk fisik kayak di marketplace dan sebagainya. Iya, terus dapat nih iklan produk digital saya. Kan covernya mock-up-nya kan kayak buku tuh. Kayak buku ya. Kayak buku. Udah beli. Kapan dikirimnya gitu? Nah, marah-marah gitu. Kok kan nyampe udah sebulan nipu nih, nah macam-macam kayak gitu tuh. Mungkin wajah Anda seperti penipu. Ya bisa jadi. Enggak. Ya kayak gitu sih, nggak enaknya sih di situ. Nah, produk digital berarti kan sebenarnya dari untungnya banyak juga ya, kelebihannya banyak, kurangan juga ada lah gitu ya. Ada lah kurangannya. Nah, terus kalau dari produk digital sendiri sampai sekarang udah bikin banyak produk berapa? Kalau dihitung-hitung sih produk yang gagal juga ada gitu. Bosan kalau kita kan denger cerita sukses biasa ya. Iya, yang gagal berapa? Yang gagal itu ada tiga produk. Jadi dari 2019 itu 2018 akhir lah ya. Itu saya bikin ada sekitar 7 produk. 3 gagal. 7, 3 gagal. 3 gagal gitu. 4 berhasil berarti. Ya. Nah, apa yang 3 gagal? Apa penyebabnya? Kenapa? Apa? Nah, yang pertama tuh produk yang gagal tuh pas pertama kali saya coba bikin produk. Nah, itu gagal. 100% gagal, 0 sales. 0 sales? 0 sales gitu. Ya, jadi segalakunya Anda tetap ada yang gak laku. Tenang, Anda beruntung nonton podcast ini. Masih ada tuh. Jadi nggak ada sales gitu. Ya, cuman konsepnya gini. Saya mulai aja dulu gitu. Anda kayak sponsor warna hijau. Anda sebenarnya pengen diakuisisi atau gimana? Ya. Hashtagnya kok mulai aja dulu ya? Ode ya. Kacau. Ya, jadi bikin dulu gitu. Bikin? Ya. Walaupun gagal? Perusahaan ini belakangan ya. Tapi kan modalnya duitnya gimana? Modal pas bikin? Ya, kan produk digital Mas. Produk digital kan modalnya relatif kecil terus sekali doang gitu. Jadi kalau misalnya gagal ya nggak terlalu ngefek gitu. Nggak terlalu ngefek. Jadi gagal ya udah pelajari tuh. Eksekusi, evaluasi gitu. Udah oke. Dapat tuh insight-nya. Apa insight-nya tadi? Apa? Nah, insight-nya pertama ya jelas banget personal branding gitu. Karena baru mulai gitu. Kan belum ada yang kenal siapa Iswan Febrianto sampai sekarang mungkin ya. Untung bukan gue yang bilang. Berarti harus bangun personal branding. Personal branding. Kemudian yang kedua produknya juga gitu. Jelek produknya. Ya, menurut saya sih bagus gitu. Cuman ya karena 0 sales ya. Itu gagalnya tuh. Dari lu ngomongnya udah kelihatan kenapa gagal. Karena menurut saya bagus. Belum market enggak. Iya gitu. Berarti produknya kudu menyesuaikan market. Kudu menyesuaikan market. Kemudian yang ketiga tuh yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya ya. Produknya harus solutif gitu. Solutif. Iya, jadi kalau yang kemarin kalau yang gagal itu ya menurut saya solutifnya buat saya doang. Solutif untuk menyelesaikan masalah keuangan. Untuk datangin uang, asyuk. Ya kayak gitu. Iya. Datang kan udah dapat tuh, ya udah launching produk kedua. Gagal lagi. Enggak. Tadi 3 gagal. Iya 3. Produk kedua tuh, alhamdulillah dapat sales Mas. Satu. Satu sales itu pun teman saya gitu yang beli gitu. Kasihan kayaknya. Nah itu jadi beberapa ini ada gagal ya, 2 kali gagal pertama. Yang ketiga sukses tuh, banyak salesnya, lumayan tuh. Apa penyebabnya? 3, ya itu karena mulai dikenal orang, terus saya mulai bangun tuh kedekatan sama masta-masta gitu. Modus tuh. Terus? Dekatin lumayan tuh, dapat salesnya. Nah, nggak enaknya adalah saya siap jualan gitu, tapi saya nggak siap support. Bully. Luar biasa. Banjir orderan, banjir komplainan. Banjir bulian, bahkan pernah didoain mati aja itu. Iya bener. Berat. Cuma ya nggak stop, jadi belajar gitu. Akhirnya ya ketiga, keempat, itu udah alhamdulillah udah mulai ini. Ya dan bahkan yang best seller itu yang di produk keempat nih. Produk keempat itu best seller gitu, alhamdulillah pas launching ya sampai sekarang gitu. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman pasti sudah tahu lah produknya. Anda kepedean, belum tahu. Orang nanti pada komen, Kang itu produknya apa? Ngomong mulu gitu. Ya nggak apa-apa biar orang penasaran gitu, jadi songong aja dulu. Nah itu dari produk yang berhasil, katakanlah market menerima berarti ya? Iya, market juga udah mulai banyak kan, segala macam. Yang membedakan antara produk yang berhasil, sukses meledak gitu, sama yang gagal akhirnya setelah disimpulkan kan tadi awalnya ketemu tuh penyebab gagalnya apa? Akhirnya apa yang paling membedakan? Nah, jadi sebenarnya poin intinya ya Kang ya. Kalau saya lihat di pengalaman saya gitu.
Ya tadi ya personal branding udah pasti rata-rata harus punya, terus produknya juga harus solutif. Nah apalagi produk digital. Nah paling inti itu support kan. Kalau menurutku gitu. Support tuh gimana maksudnya ngerti? Jadi after salesnya. Karena kita jualan produk goib nih. Otomatis mengedukasi market juga harus luar biasa gitu. Nah jadi sejak produk yang booming itu, nah saya ningkatin support gitu. Jadi awalnya sendirian doang tuh nge-support, ya udah mulai hire tim gitu, sampai bahkan tim supportnya sampai 5 gitu. Buat nge-handle after sales doang gitu. Berarti si member-member yang pembelinya itu? Member-member pembelinya gitu disediain, mereka harus komplain kemana, mereka harus nanya kemana, itu memang benar-benar saya full support gitu. Nah akhirnya ya ini yang bisa ngangkat gitu. Ngangkat personal branding saya, jadi personal brandingnya menciptakan produk, kemudian supportnya bagus. Nah, berarti nama Iswan akhirnya kedengar tuh setelah itu yang bikin produk Anu gitu ya? Iya, seperti itu. Supportnya enak. Apa produknya mana sih? WBS Pro. Jualan enggak lah, gak jualan. Karena orang udah tahu gue jualan pasti. Nah, berarti kan kalau saya ngeliat ya WBS Pro ini kan tentang WhatsApp lah ya, WhatsApp. Akhirnya kan kesininya malah tentang WhatsApp semua ya? Iya. Apa tuh akhirnya apa yang mutusin? Kan banyak ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih buat teman-teman yang subscribe atau penonton video saya tuh, dunia digital marketing itu sangat-sangat luas ya. Betul. Ada nanti kalau udah sosmed sendiri ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada Telegram, ada WhatsApp. Belum nanti ranahnya itu kayak funneling, list building, launching dan segala macam. Kenapa mutusin WA? Nah jadi nggak sengaja sebenarnya. Jadi nggak sengaja menemukan jalan ini tuh nggak sengaja. Jadi sofa marwah. Sofa marwah. Arab bahasa gue. Muncratnya di mana? Muncratnya di mana gitu. Tongkat musanya di mana gitu kan. Jadi ya awalnya itu emang udah main WhatsApp sih sebenarnya. Jadi udah main WhatsApp dari udah mulai bisnis gitu kan. Terus memang ada produk fisik juga Mas, cuma nggak booming gitu kan. Nah itu mulai main WhatsApp juga, bikin perusahaan digital advertising juga mulai main WhatsApp. Nah ini internal doang gitu. Nah jadi nemu kendala banyak gitu. Jadi tim WhatsApp-nya itu nemu kendala banyak gitu. Dari sisi nge-follow up-nya gimana, terus kemudian juga apa namanya kelola datanya, manajemen kontaknya. Akhirnya gitu, tim saya ini coba nyeletuk gitu. Mas, dong bikin, kita kan perusahaan bisa aplikasi developer gitu. Bikin dong aplikasi yang buat ngebantu kita tim CS WA gitu untuk bisa nge-follow up. Ya udah. Lahir tuh. Jadi sebenarnya 2018 itu lahir WBS Pro itu gitu. Pakai sendiri dulu. Jadi tulisnya namanya belum WBS Pro, pakai sendiri. Percobaannya berarti. Kunci percobaannya gitu. Nah, biasanya kalau kita sekarang nih, saya bukan ngomongin Anda ya. Orang-orang sekarang kebalik coy. Bikin produk cobain sama orang. Wah, ya, makasih. Ini jangan ditiru ya. Orang lain bukan Anda gitu ya. Berarti harus dicoba dulu sama sendiri. Iya, jadi terus? Nah, si WhatsApp ini, tools WhatsApp ini coba sendiri dulu gitu. Berdasarkan kebutuhan sendiri juga. Jadi fitur yang ada itu ya yang dipakai kita juga gitu. Nggak dijual berarti dulu? Belum dijual gitu. Belum dijual. Nah, kemudian ya karena belum dijual ya banyak ngulik dulu. Nah, kemudian tuh ada tim juga, Kak, jual aja nih. Ini kayaknya ngebantu banget karena tim CS kebantu gitu. Ya udah, paling juga orang-orang di luar sana gitu, business owner, reseller dan sebagainya, itu pasti punya kendala yang sama juga nih. Ya udah, tawarin aja, ini solutif banget gitu. Ya udah, akhirnya coba tuh mulai jual. Nah, karena mau lempar ke luar gitu ya, otomatis harus tahu dulu nih apa kendala-kendalanya. Nah, jadi nggak perlu butuh waktu lama kan? Karena kan udah ngalamin sendiri. Udah, jadi dari situ launching langsung alhamdulillah booming. Nah, kedepannya karena juga harus ngupdate, nambahin fitur tools ini, otomatis saya sendiri kan harus belajar tentang WhatsApp juga. Nah, akhirnya ngulik juga. Ngulik WhatsApp, jadi banyak ngomong juga tentang WhatsApp, banyak praktekin WhatsApp. Ya udah, akhirnya ngalir sampai orang kadang di luar sana gitu, kalau misalnya ada mau sharing tentang WhatsApp, ya ngajak saya gitu. Ya ibaratnya kebentuk Anda udah mulai sombong. Ya dikit-dikit. Tapi bener loh. Coba misalkan teman-teman sekarang yang nonton ya, ketiknya di YouTube gitu, ketik kata kunci misalkan cara marketing, WhatsApp marketing atau apa marketing WA gitu, nanti nama dia keluar ya. Ya bukan karena dia isi, karena di channelnya sama gue. Iya, jadi mumpung ada di channel Kang Dewa ya nggak apa-apa sombong gitu, nggak apa-apa songong. Hanya boleh di channel gue. Iya. Oke, nah itu kan berarti orang-orang pada curhat tentang WA. Nah, apa masalah atau problemnya si anak-anak yang curhat itu? Jadi sebenarnya banyak sih Kang, dari orang-orang yang baru mau mulai, orang baru mulai terjun pakai WA marketing, sama orang yang sudah
udah lama tuh pakai WA untuk jualan gitu. Ada banyak macam. Nah, dari yang baru mau mulai itu bingung sama kontaknya. Kontak maksudnya nambah kontak gitu? Iya, list database-nya dari mana gitu. Oh iya. Ini itu, kontak juga jual cuma berapa ini? 60.000 doang saya. Buset. Itu sombong saudara-saudara. Tapi yang nggak kelihatan ya. Berarti itu menjadi top problem mereka yang sekarang mau jualan di WA. Iya. Dapetin WA kontak. Dapatin WA kontak dengan cara yang benar gitu. Berarti ada yang nggak benar dong? Ada yang nggak benar. Contoh. Nge-scrap, jadi nge-scrap, ngambil data orang tanpa sepengetahuan terus langsung ujub-ujub jualan, broadcastin. Itu. Padahal ya sebenarnya yang nggak benar itu bisa kita bersihkan jadi benar gitu, ada triknya gitu. Nah kayak gitu. Itu paling banyak dari orang yang baru mau masuk gitu, mau mulai. Nah ada orang-orang yang udah bertahun-tahun tuh di aktivitas WhatsApp marketing, kendalanya satu nih, keblokir. Banyak banget yang ngeblokir. Nomornya keblokir. Nomor WA-nya keblokir. Pasti nyepam, udah itu. Iya, gitu ya. Pasti nyepam gitu dan sebenarnya ada ini lain. Coba penyebab si WA nomor WA ini diblokir selain nyepam apa? Nah, jadi ada gini, orang gak suka sama lu misalkan. Iya. Bro, gua kumpulin tuh, subscriber, tolong cari nomor kontak ini supaya bisa nah, itu salah satu black campaign juga. Jangan ditiru, teman-teman. Jadi kita pengen coba terhindar dari blokir, kita harus tahu dulu kan penyebab blokir. Makanya apa? Selain gara-gara nyepam gitu. Gara-gara nyepam. Jadi sebenarnya ininya dua sih, Kang. Penyebab utamanya itu dua. Yang pertama karena aktivitas kita di WhatsApp itu dianggap nggak wajar sama robotnya, sama satpamnya WhatsApp. Jadi nggak wajar ini bukan berarti juga hanya kita nyepam gitu. Tapi aktivitas manual kita ngechat juga. Kalau misalnya mereka nganggap nggak wajar, itu pasti keblokir juga. Nah, yang nggak wajar tuh yang gimana? Aktivitasnya terlalu cepat gitu. I love you ke banyak orang. Kayak gitu. Bisa juga tuh. Itu yang ngeblok bukan WA. Yang dikirim ya. Bukan, pasangan kita yang ngeblok. Jangan tanya kemana ya. I love you ke banyak gitu. Tau nggak? Iya. Itu curhat ya. Terus. Nah, itu salah satunya tuh. Tidak wajar. Nah, jadi ada di samping ada di WhatsApp kan ada satpam juga gitu. Ini berkeliaran tuh di akun-akun kita. Nah, dia mendeteksi nggak wajar. Meskipun kita nggak pakai tools ya. Jadi ini manual gini gitu. Manual gini gitu, kalau terlalu cepat juga gitu kita ngirim pesan ke banyak orang terlalu cepat pakai manual, itu pasti keblokir juga. Oh gitu ya? Gitu, jadi ada ininya. Karena apa? Yang ngejaga kan bukan orang, robot. Gitu. Bot. Dia membaca pola. Jadi bot dia membaca pola gitu. Kok ini orang konsisten ngirimnya cepat banget di beberapa detik gitu. Iya. Itu kan pasti pakai tools juga. Nah, makanya pakai robot lagi. Pakai robot lagi. Robot sama robot jangan pakai manusia. Berantem mereka ya. Ya gitu. Nah, itu penyebab pertamanya. Jadi sebenarnya mau kita manual ataupun tools, keblokir tetap potensinya tetap ada. Nah, yang kedua tuh ya itu tadi gitu. Kita ngirim pesan, Kang ini kan ngirimnya ke kontak kita sendiri gitu. Iya, ke kontak lu, tapi mereka nggak suka konten kita gitu. Oke. Gitu. Jadi nyebelin orangnya berarti. Iya, di report. Kontennya yang jelek. Kontennya jelek, nggak suka, mengganggu, di report gitu. Dia tahu siapa kita gitu. Tapi karena konten kita nggak mengganggu dia. Berapa orang yang report supaya sampai akhirnya di ini nggak ada di WhatsApp juga nggak infoin gitu. Jadi gue nanya ini supaya strategi ngeblok orang. Gue betul ngeblok orang doang. Ini nomornya, blok. Sikat gitu ya. Ini ada orang gitu. Simple sih Kang. Jadi pengalaman saya ya, jadi udah pernah nyoba juga gitu. Artinya baca pola karena banyak ngulik WhatsApp, kita coba deh. Saya kirim pesan pakai nomor ini, tim saya di kantor gitu, kita blokir, report rame-rame deh. Nah, jadi pengalaman saya itu 10 orang report secara bersamaan, itu keblokir. Oh, gampang. Gampang. Gua banyak nomor aktif. Udah jelek blokin semua ya? Kacau. Cuman biasanya kalau blokir kayak gitu nggak permanen. Biasanya sehari dibuka lagi atau misalnya seminggu gitu, itu dibuka lagi gitu. Oh, ada yang permanen? Permanen juga pun sepengalaman saya selama ini nggak ada yang benar-benar permanen selamanya gitu. Paling tinggi 3 bulan. Kita juga harus ngomong ke WA-nya gitu. Iya, nah saya pernah tuh kayak kemarin ya teman-teman, 3 nomor WA saya itu keblokir sekaligus gitu. Oke. Termasuk yang WA story gitu. WA story saya terblokir semua gitu. Terblokir, saya banding gitu ke WhatsApp, udah nggak bisa gitu. Katanya udah permanen nih, udah nggak bisa, Anda udah melanggar dan nggak bisa dirubah lagi. Ya udah, jadi nomor ini ya saya masih pakai seperti biasa tapi nggak ada WA-nya. Iya. Nah 2 bulan gitu, seminggu yang lalu gitu, saya coba lagi udah bisa lagi gitu.
lagi. Jadi emang polanya. Karena lebaran kali. Kan dia udah maaf-maaf. Iya juga kali. Lah, gitu. Cuman itu polanya sih Kang, selama ini nomor yang udah 3 bulan keblokir itu kita pakai lagi bisa lagi. Bisa ya? Kebuka lagi, di recycle lagi sama WhatsApp. Nggak tahu mungkin itu ada jadwal wipe-nya mereka atau apa. Saya nggak tahu. Cuman yang jelas nomor yang keblokir 3 bulan lagi pasti tuh bisa dipakai lagi. Jangan dibuang lah. Nomornya sayang. Tapi ada loh orang-orang yang memang sekarang nomornya tuh udah banyak gitu ya. Ini saya gue sebut orang atau gue sebut inilah perusahaan ataupun orang yang nomornya tuh udah banyak banget tapi bingung mau diapain gitu. Iya, gitu. Ada gitu. Jadi, udah ini ada 100.000 nomor, apain kan? Saya bingung. Follower 1 juta Instagram misalkan. Terus diapain ini? Saya mau jadi duitinnya, jadi salesnya gimana? Gitu. Nah itu tuh, nah itu biasanya masuk kalau saya kategorikan kategori permasalahan orang-orang yang baru mau mulai main WhatsApp marketing gitu. Oke. Nah karena gini, ya di WhatsApp marketing ya memang jumlah kontak juga ngaruh, tapi nggak satu-satunya poin penting dari WhatsApp marketing gitu. Kita banyak kontak pun itu belum tentu bisa orderan banyak gitu di WhatsApp gitu. Ya mungkin beda dengan Instagram banyak followers ya potensi closing juga lebih gede. Tapi di WhatsApp ada poin lainnya juga Kang. Ya karena itu tadi gitu. WhatsApp ya kan privat nih. Iya, ya, privat banget ya. Gue bisa lihat story orang kalau nge-share punya gue juga. Jadi ya itu. Ya Anda punya 100.000 nomor ya belum tentu mereka nyimpen nomor kita juga ya kan. Nah itu pengaruh juga. Nah terus maksimalnya orang lain nge-view di story berapa? Nah nge-view itu selama ini sebenarnya di WA juga saya udah ngulik baca aturan-aturannya nggak ada batasan sebenarnya kan. Tapi kan HP gue terbatas Pak. Nah itu dia. By the way gue pernah nyimpen kontak di HP itu sampai 80.000 kontak gitu. Itu 20.000 story aja view ya. Kalau Instagram kan 20.000 udah biasa lah standar. 20.000-nya WA itu kan saling nge-save ya. Iya. Panas Pak. Iya. Wah itu bahkan gue jadi kayak endorse iPhone yang paling mahal aja panas gitu. Panas emang. Nah itu makanya berapa maksimal? Nah kalau pengalaman saya selama ini gitu ya, yang saya pakai sekarang gitu, ya kontaknya belum sebanyak yang Dewa memang. Ya baru sekitar 30.000-an gitu. 30.000. Gak sebanyak tapi baru sekitar 30.000-an. Ya, orang lain 10.000 aja pusing. Nah itu gimana berapa view-nya? Nah kalau di saya view-nya mentok maksimal tuh saya 11.000. Rekor paling tinggi. 3 ya berarti? Iya, rekor paling tinggi tuh selama ini gitu. 30% berarti ya? Iya. Berarti kalau dari presentasi kalau tadi ya dari berapa tadi? 60.000, 30.000 yang view katakanlah 10.000, 11.000 ya? Iya. Berarti kan 30%. Nah kalau berdasarkan presentasi, memang sekilasnya teman-teman yang bisa dilihat gede presentasinya. Tapi dari segi angkanya jadi 30. Saya nggak tahu kalau itu udah 1 juta ya. Karena gini di Instagram itu view story Anda, saya cek ya, coba deh cek story Anda paling berapa persen sih? Followersnya 700.000, mentok tuh di angka 60.000 ya, rata-rata paling cuma 20.000 berarti kan cuman gak nyampe 10%. Gak nyampe 10%. Persentase gedean WA gitu. Gedean WA. Nah pertanyaannya adalah ketika list kontaknya nambah nyampe 60.000 misalnya, nyampe 100.000 nambah gak tuh view-nya? Gua khawatir meledak aja HP itu sih. Masalahnya. Jadi kalau panas Pak. Aduh, gua bener loh. Kalau secara statistik pasti nambah ya kalau dari sisi view-nya ya. Cuman masalahnya ada perangkatnya ini. Perangkatnya iya benar. Nah, jadi saya tuh udah pernah coba tuh dari katanya harus RAM-nya tinggi gitu. Pakai game HP yang tinggi, pakai HP handphone game gitu. RAM-nya 12 GB gitu ya, teman-teman gitu. Dengan 30. Ya tetap gitu, panas gitu. Tetap panas gitu. Dan itu pun handphonenya gitu ya, yang harga 15 jutaan gitu hanya install WA doang gitu. Aduh ya. Nah jadi sebenarnya PR terbesar itu adalah dari sisi perangkat gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya sudah dapat solusinya sih Kang. Apa tuh? Cuman nggak mobile, nggak bisa ini, nggak fleksibel. Nah jadi WhatsApp-nya kita install pakai emulator gitu di laptop ada emulatornya kan. Apa emulator? Ya ibaratnya di laptop tapi ada kayak simulasi untuk Android-nya lah gitu. Jadi kayak model Android. Nah, kita install WA-nya di situ. Itu bisa nampung banyak kontak gitu. Saya udah coba tes gitu. Berarti ntar orang kerjanya pakai laptop ke HP? Pakai laptop. Nah, itu kan nggak fleksibel gitu. Biasa ya. Iya, jadi memang agak ini. Jadi plus minusnya di situ gitu. Itu mau 100.000 kontak kita coba gitu kan nggak bakalan panas gitu.
Cuman ya itu nggak fleksibel. Tapi kalau misalkan kepentingan buat bisnis gak jadi masalah sih namanya ya. Betul. Orang ini kan kerjainnya ada yang gitu kerjaan. Kalau gue kayak gini capek juga, tapi kalau kerjain orang lumayan juga tuh. Jadi seperti itu sih ininya. Jadi kendala terbesar ketika kita udah kontak udah dapat nih, kita udah dapat pola untuk manajemennya dia, si kontak ini kita udah dapat kontennya bagus nih. Nah itu perangkat tuh yang masalah gitu. Iya. Jadi ya tinggal pintar-pintarnya kita aja sih sebenarnya. Ya biasanya kan orang lain tuh kalau ngebahas sesuatu pasti ngebahas yang baik-baiknya doang kan. Iya. Karena belum apa udah ngebahas yang buruk-buruknya. Nggak enak gitu. Nah tapi dibalik itu semua kan saya juga yakin ya. Karena kenapa akhirnya saya main WA juga? Karena tadi yang dibilang tuh private banget ya. Karena saya akan hanya memperlihatkan storiesnya ke orang yang kontak saya, yang nge-save saya dan juga sebaliknya gitu. Yes. Jadi yang kalau bahasa kalau ada red ocean, ada blue ocean, bahasa kita tuh white ocean gitu. Jadi hanya kita doang yang bisa tahu. Cuma gini, pada saat kita main WA gitu ya, main WhatsApp, poin-poin apa saja yang harus kita perhatiin untuk bisa tembus di angka ratusan juta setiap bulan gitu ya, dan bahkan miliaran lah setiap bulan. Itu kan banyak teman-teman kita yang udah praktis segitunya kan. Betul. Jadi yang pertama itu ya kenali fitur-fitur WhatsApp-nya lah ya. Oke, fitur. Berarti fiturnya kan ada story, ada blast, apa lagi nih? Ada broadcast-nya. Broadcast. Kalau WhatsApp bisnis. Grup ya. Nah, grup ada kalau WhatsApp bisnis ada katalognya gitu. Iya. Label ada labelnya. Bahkan kan bisa add to chart sekarang. Oh gitu ya? Iya, WhatsApp bisnis bisa add to chart, bisa masuk ke ranjang sekarang. Oh, mantap. Nah, itu kenalin. Jadi fitur-fiturnya kenalin dulu. Iya, terus kenalin dulu ya. Kemudian yang kedua, ya itu tadi. Jadi setelah itu ada 3 poin sebenarnya. Kalau saya pribadi itu kontak, kemudian kontennya, kemudian funnelingnya tuh. Oke. Nah ini penting banget gitu. Kalau kontak berarti masalah yang tadi gimana cara nambah kontak yang banyak? Iya gitu. Jadi bukan banyak aja gitu ya. Jadi kan biasanya gini gitu. Ada orang beranggapan biasa masuk japri ke saya nih mas. Iya. Kang, saya ada 50.000 kontak nih. Tapi kok ketika saya nge-broadcast itu ya, jangankan yang closing, responnya dikit gitu. Iya. Biasanya saya balik nanya gitu. 50.000 kontak ini mereka itu kesimpan di nomor handphone Anda gitu. Iya, mereka nyimpen nggak nomor kita gitu. Enggak, merasa nyimpan. Ya, merasa nyimpan padahal kan enggak gitu. Ya, jadi saya bedain nih. Jadi ada listnya, ada kontaknya. Oke. Jadi list itu ya udah data kita. Ini belum tentu mereka nyimpan nomor kita. Nah, kontak udah saling simpan nih. Artinya, berarti harus saling simpan. Harus, wajib sih sebenarnya kalau misalnya biar bisa banjirin itu, biar banjir closingan, kita harus wajib saling simpan. Nah, pertanyaan pasti muncul lagi, kumaha gimana caranya supaya dia nyimpen? Nah, itu yang kedua tuh. Masuk yang kedua, kontennya. Konten, oke. Ya, konten harus sesuai, harus nyaman sama mereka. Nah, sesuai kan fleksibel, Mas. Iya, benar. Kan? Kita sama kayak lu bikin produk. Nah, itu. Saya bagus, produk lu bagus, market kagak. Nah, makanya butuh funneling. Oke. Jadi konten yang sesuatu yang gimana pertanyaan? Ya, jadi konten yang pertama kan kita ngebangun list database-nya. Itu kan kita harus sesuaiin juga sama ininya. Jadi market persona kita lah. Oke. Ya, biar persona kita sesuaiin sama nanti kita mau jualan kita misalnya mau jual buku nih, gitu kan. Ya udah berarti nanti market-marketnya juga sesuai sama segmen itu. Oke. Database-nya sesuai sama segmen itu. Misal gue jualan cilok gitu gimana? Ya udah, ciloknya di mana nih? Jual bakso dah. Jual bakso. Baksonya di area mana nih, gitu kan? Bakso daerah Cicaheum misalnya. Ya udah, berarti grab datanya, kontak datanya adalah orang-orang yang di daerah situ. Tapi bener sih, itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Kita bikin bakso gitu ya, buat grup yang dimana grupnya gak jelas gitu, ngobrol ngalor ngidul gitu. Bahkan kita jual di situ. Oh, ini mah grup jualan lah gitu. Tapi tiap hari kita bakso Java. Ya, ada orang ngambil. Padahal tanpa ilmu gitu. Terus gimana? Nah, jadi database-nya nggak bukan hanya saja banyak, ya tapi segmented. Oke. Nah, sehingga apa? Ketika konten kita buat bakalan sesuai sama mereka. Kita nggak bakal ngalor ngidul gitu. Berarti emang konsepnya sudah di belakang, di akhir ya, produk lu nanti mau jualan apa gitu. Iya. Oke, terus setelah itu kita mau jualan apa, cari tuh listnya. Setelah cari listnya, ubah mereka jadi kontak gitu. Nah, cara ngubah mereka jadi kontak ya dengan konten gitu. Bagi mereka follower yang gaptek gimana? Nah, ini berarti konten kita harus sesuaiin gitu. Nggak bisa, kalau kitanya mah gaptek mungkin kita bisa belajar ya. Cuma maksudnya follower tuh, misalkan, Kang, Mas save ini dulu, itu gimana cara nge-save-nya? Bisa jadi. Kagak usah kan. Kalau saya pribadi itu saya nggak pernah mention mereka untuk nyimpen nomor gitu. Tapi? Jadi dengan konten gitu. Jadi ngasih mereka konten-konten enak buat mereka gitu. Ya karena kalau sekarang ya personal branding saya gitu ya. Dengan WhatsApp marketing nih, ya udah konten-kontennya itu tentang WhatsApp marketing gitu. Ngasih
ngirim konten-konten tentang edukasi WhatsApp gitu. Nah kadang juga ada yang konten pertama tuh kenalin diri dulu kan, biasa saya kenalin diri dulu. Biasanya mereka langsung balas gitu. Lu siapa gitu? Kagak lah. Wah makasih mahasiswa video ini sangat iya. Ya makasih dong. Makasih video. Iya kadang kan gitu, lead magnet. Ada lead magnet saya pakai buat ini, buat list buildingnya. Udah makasih mas, ini videonya bermanfaat, izin save nomor ya. Jadi mereka sendiri tuh yang ini ya, sama enggak? Jadi mereka sendiri. Jadi ya karena gitu kan, ya kata Kang Dewa kan orang tuh kan suka diperintah gitu ya. Ya udah dengan cara seperti itu, jadi kasih konten. Dia malah ini sendiri. Dia nyimpan gitu. Sendiri gitu. Kayak luar biasa. Kan luar biasa. Dia nggak tahu setelah itu hati-hati lu simpan, gua jualin lu. Berapa lama tuh setelah? Kapan kita jualan? Itu udah punya pertanyaan. Nah, jualan setiap hari kalau ini. Ya Allah ya. Jualan setiap hari gitu. Ya, di story. Hari, ya, di story. Halal. Nah, jualan setiap hari gitu. Tapi story. Tapi kan story tuh enggak bisa cek. Gue lihat story orang-orang nih misalkan ya. Kan mereka nggak jualan semua ini. Tuh. Iya ada juga yang jualan. Ada juga yang jualan. Nah, itu gimana tuh? Kapan yang berapa hari story dibikin setiap harinya? Terus berapa imbang kapan kita konten, kapan kita jualan? Tuh kan ada yang jualan bakso gue tuh. ini mitra kita nih yang jualan bakso. Jadi kalau saya pribadi IG story itu buat jualan kan. Story jualan? Ya, edukasinya apa broadcast. Oke, catat baik-baik. Buat jualan, broadcast buat edukasi. Iya, buat edukasi. Jangan jualan di broadcast. Oke. Kalau saya pribadi jangan jualan di broadcast. Iya. Edukasi, jualan di story. Tantangannya story tadi dia kudu nge-save ya? Kudu nge-save, makanya poin intinya itu harus nge-save. Ini gue yakin yang dengerin pasti kan kemana-mana nih, ini ntar cepet pulang ngomongnya kan segala macam. Lu pakai baju main WhatsApp, kita bikin buku nih, gue dipaksa bikin buku bareng dia kan. Bocorin. Itu isinya framework apa aja sih? Ini nodong. Iya, benar. Langsung itu the point, kan kita mau jualan. Iyalah. Tapi nanti pada akhirnya beli juga ya. Karena kalau nggak baca sampai beres ya nggak hatam gitu. Nggak utuh gitu pemahamannya. Apa? Nah, jadi di main WhatsApp, ya di main WhatsApp itu jadi dari sebenarnya itu story sih sebenarnya. Jadi story saya tulis gitu. Pengalaman maksudnya? Pengalaman saya. Oh, kira WA story masukin buku? Agak. Jadi pengalaman saya jualan mulu dong. Iya. Anda terjebak gitu. Ini jual mulu gitu. Jadi pengalaman saya gitu dari awal coba ngulik-ngulik WhatsApp gitu sampai saat ini gitu. Nah, saya bikin tuh dalam bentuk yang udah dipahami gitu. Ada praktikalnya juga gitu. Iya. Nah, jadi dari gimana ngebangun listnya gitu, apa yang disiapin gitu. Sampai ngelolanya seperti apa dan cara closingnya seperti apa gitu. Nah, itu di bukunya gitu. Tapi untungnya mereka yang sekarang katakanlah yang sekarang baru mulai bisnis gitu, terus mau main WA gitu. Pas udah baca tuh apa jaminan lu buat mereka gitu? Ada nggak? Iya. Kan biasa netizen gitu. Oh iya dong. Ada kejaminannya katanya. Kalau jaminan saya sih ya bukan di sisi closingannya ya Kang ya. Karena closingan rezekinya milik Allah gitu ya kan. Dari Allah gitu. Kita jaminannya adalah teman-teman bisa ngebangun list building gitu. Oke. Yang penting dipraktekin, baca juga ya kan. Baca bukunya, jangan direbus terus sayanya diminum gitu. Jangan gitu. Dipajang doang. Pajang doang gitu ya kan. Koleksi belum kebuka juga plastiknya kan. Jadi teman-teman bisa mengumpulin list gitu yang sesuai segmen gitu. Terus kemudian tahu tuh, jadi paham gitu. Mau diapain nih list nih? Konten seperti apa nanti yang mau dikirim ke mereka gitu. Nah, kemudian kapan jualannya? Nah, bisa tahu tuh. Dengan ngebaca itu. Contoh-contohnya gitu. Nah, studi kasus ada, kemudian juga borang-borangnya, checklistnya gitu. Jadi borang apa Pak? Borang kata orang-orang, borang apa Pak? Oh, borang template ya. Jadi template teman-teman bisa coba gitu. Konten produk A ini kontennya nanti apa, marketnya mana gitu. Contoh misalkan gue jualan fashion, ada nggak contohnya? Nah, fashion. Nah, kalau misalnya ininya sih secara umum sih kan, kalau misalnya ini frameworknya ya? Iya, frameworknya secara umum. Dan kemudian studi kasusnya juga yang produk saya kan nggak pernah jualan fashion gitu. Jadi nggak ada contoh kasusnya, studi kasusnya. Cuman gitu ya, yang di buku, yang dalam buku main WhatsApp itu saya buat gitu, saya tulis itu biar bisa masuk ke semua segmen gitu. Dipermudah seperti justru kelemahannya sebenarnya kalau saya ngeliat ya, kelemahannya kalau seorang praktisi nulis terus katakanlah dia pengen bikin secara umum gitu ya, bikin secara khusus pengalaman dia doang gitu. Malah jadi nggak relate sama orang gitu. Tapi kalau dibikin umum malah jadi masuk.
Iya. Kenapa buku-buku kalau kalian ngikutin buku saya itu kan kayak pas semua nih, karena ya tadi gue bisa membayangkan lu jadi pembaca gue, terus akhirnya baca, oke ini cocok gitu. Nah, yang nggak dibahas sama yang nggak dibahas sama orang tapi dibahas di buku itu. Nah, ini ada tuh. Saya pengen bandingin nih, buku siapa yang jelek. Kan ada kan beberapa buku WA juga kan. Iya. Walaupun saya nggak baca sih sebenarnya. Ya, itu yang orang udah bahas tapi akhirnya di sini dibahas apa? Jadi ada trik Kang. Kan jadi apa namanya? Momok paling gede itu kan pasti blokir tuh. Masa blokir. Iya. Nah, jadi tim saya gitu ya. Jadi atau akhir tahun kemarin gitu. Itu mereka ada job nge-broadcast gitu. Nge-broadcast pemilu. Pilpres. Ada jangan-jangan. Bukan pilpres gitu yang pilkada kemarin kita dapat klien gitu kan. Nah, itu 12.000 nomor per hari gitu. Per hari? Per hari 12.000 nomor. Selama berapa hari? Selama 6 bulan. Gila. Nah, bayangin gitu. Selama 6 bulan gitu ya. Ya potensi keblokir ada, tapi jadi minim gitu. Oke. Nah, itu diulik Kang. Jadi ada polanya gitu. Saya ngebaca pola-pola tersebut karena lumayan nih panjang alurnya 6 bulan gitu. Saya baca polanya. Lumayan datanya lah ya. Ya, lumayan datanya. Ketemu, gini ya caranya biar nggak cepet blokir gitu. Bisa ngirim sampai ribuan, satu nomor, ribuan nomor bisa kirim. Nah, itu tuh saya bahas di buku. Jadi jangan mau di sini Kang. Buat mereka yang sering keblokir ya kena tabok WhatsApp, tabok. Oke, mau gue temukan di situ gitu. Iya, gitu. Kalau contoh-contoh kayak bikin copywriting, script closing ini ada? Ada. Itu termasuk yang gini. Kalau dulu kan saya pernah nulis buku tentang BlackBerry ya. Pernah tuh BlackBerry itu 100 juta modal BlackBerry. Itu sangat best seller dan orang-orang dampaknya tembus 100 juta beneran gitu loh. Karena salah satu benefit yang saya kasih adalah banyak contohnya. Nah, ada kayak contoh closing gitu, teknik-teknik apa penutannya gitu-gitu. Jadi lagi-lagi gini, karena ini saya buat umum gitu. Jadi yang ada itu checklist dan angle-nya. Kemudian penjelasannya, ambil ini dari sisi yang apa gitu. Jadi ininya seperti itu. Misalnya nih, broadcast hari pertama isinya temanya apa? Iya, angle-nya apa, nanti isinya kayak model apa gitu. Ngajak interaksi gitu. Kemudian nanti hari kedua ada checklistnya juga gitu. Angle-nya tentang apa gitu. Dan semuanya itu cari-cari angle-nya juga mudah karena ada ininya, ada panduannya. Saya bikin juga gimana biar nemu angle-nya gitu. Gimana nemunya? Ya, karena ada ini. Egal! Mana egal lu sih gitu nyari nemu gitu kan? Yang lagi viral dulu tuh. Angel. Enggak ya. Nah, ini benar. Tadi gua denger ngomong itu kan tentang WA story, terus WA broadcast. WA group fungsinya buat apa? Nah, ini lagi satu nih. Nah, ini sebenarnya juga kalau ternak grup gitu banyak. Ternak grup itu kalau saya gitu ya, grup itu diususkan untuk teman-teman yang nantinya untuk bangun pasukan gitu. Kalau nggak ada pasukan gimana? Kalau nggak ada pasukan manfaatin WA story sama broadcast. Berarti gue pakai grup? Nggak pakai grup gitu. Karena grup rusuh ya? Jadi iya grup rusuh. Bisa dikontrol gitu. Bisa dikontrol gitu. Gue bikin grup jangan bikin grup. Nggak usah rusuh. Rusuh pasti. Terusnya gini, contoh ya. Misal kita jualan minuman misalkan. Minumannya tuh warnanya tuh berubah. Warnanya berubah ya? Orang foto, cetrek, upload ke grup. Mbak, kok minumannya warnanya jadi kayak begini ya? Kan harusnya warna kuning, kok jadi warna putih? Si member grup kan ada 200 orang tuh. Lihat, jangan-jangan gue juga. Dilihat, nah gue juga. Iya nih komplain ke HP, itu gak enak grup, saudara-saudara. Curhat. Ya gitu. Jadi grup hanya dipakai buat pasukan doang, buat ngegerakin pasukan. Jadi kalau memang grup itu memang benar-benar kalau misalnya kita buat pasukan, ya udah berarti bikin grupnya kepake gitu. Nah kalau kita jualan sendiri, artinya nggak punya pasukan gitu. Nah grup itu buat mancing doang, biar nanti kita bisa save nomor mereka. Setelah itu bubarin gitu. Jadi kita masuk gitu, misalnya nih kayak kan bangun ya kayak bikin lead magnet, bikin full WA dan sebagainya. Otomatis masukin ke grup dong. Nah setelah itu minta mereka save nomor kita japri mereka satu persatu, udah setelah itu bubarin grupnya gitu. Datanya kan udah dari kita gitu. Kalau misalkan gini, orang-orang kan sering masuk grup tuh, terus ngejaprin gitu loh. Nah itu kan trik lama tuh. Gimana tuh? Itu trik lama dan memang pelengin orang-orang kayak gitu gimana? Dia masuk grup, terus dia tuh ngambilin datanya gitu loh. Iya, cuma sekarang gini Kang, rata-rata kan sekarang orang pakai banyak trik itu, jadi udah kebaca gitu. Kadang orang di grup itu tiba-tiba di japri, halo Kak kita satu grup, wah mau jualannya, pasti kayak gitu kan.
Nah enaknya di WhatsApp saya kasih ada trik itu juga dan ada satu trik yang belum pernah dibahas sebelumnya gitu. Jadi trik nambahin kontak dari kita gerilya ke grup-grup, tapi kita nggak japri mereka satu persatu. Wah ini asem ini grup ini, apa pasti ada. Ada di buku main WhatsApp. Iya. Kenapa orang Anda mungkin nanya kenapa namanya main WhatsApp gitu, main WhatsApp gitu kan? Karena dunia ini adanya untuk main-main. Iya. Lah kan gitu di Al-Qur'annya, bener nggak? Walaibun kan, walaibun itu kan permainan. Jadi kita cukup main-main tapi ngasihin duit. Berapa rekor murid atau member yang pernah curhat ke Mas Iswan tentang omsetnya dapat dari WA? Ada tuh satu member ya, dia jual minuman ya kayak Thai tea gitulah. Nah di kompleksnya dia maksimalin WhatsApp gitu. Omsetnya tuh 3 bulan berturut-turut naik jadi 100 jutaan gitu. Wih, gimana tuh? Nah itu pakai WhatsApp doang, itu seperti yang saya bilang tadi di awal tuh di video ini itu. Jadi marketnya dia spesifik marketnya ngumpulin WhatsApp yang di lokasinya lokal gitu. Lokal. Nah dikumpulin ya udah ini di broadcast sama dia setiap hari gitu, diedukasi dan sebagainya gitu. Broadcast dan story? Iya, ya WA story itu dia buat katalog ininya dia gitu, jualannya dia. Nah story-nya itu tentang benefit-benefit dari produknya dia. Itu 100 juta. Oh mantap. Jadi dan itu saya nggak minta loh. Jadi testimoni dia saya nggak minta. Jadi nyeplos dia message saya laporan katanya makasih udah omsetnya bisa nyampe 100 juta di masa pandemi loh. Iya. Masa pandemi. Nah, apalagi kalau ke masa pandemi ya? Wah lebih gila lagi pasti. Gila lagi karena masih banyak yang ini. Ini kalau misalkan sekarang deh karena kita waktu juga udah lumayan panjang nih ya. Kalau buat teman-teman pemula banget yang nggak kebayang atau katakanlah mama yang gaptek total, itu recommended gak baca buku WhatsApp? Banget gitu. Karena apa tuh? Gaptek loh gua. Iya. Gaptek. Itu pertama yang gaptek, kedua gini, kan saya gak suka baca buku ya gue nanya. Gue nanya ya. Gini, oke. Gue jawab nih Kang ya. Yang pertama karena gaptek. Katakanlah Anda yang gaptek itu nggak pernah install WA-nya di handphone gitu ya. Nggak pernah tahu apa itu WhatsApp. Nah, di buku saya di awal itu dijelasin apa itu WhatsApp, apa fiturnya, gimana cara installnya gitu. Ada tutorialnya juga gitu ya? Iya, jadi menunya ada harusnya juga. WhatsApp bayar kita loh harusnya. Karena Anda udah sering dikasih tahu nih fitur-fitur. Fitur-fiturnya apa gitu. Nah, itu ininya gitu. Yang kedua orang yang nggak mau baca itu bakalan bisa gitu. Kenapa? Ya karena ada capture-capturannya juga gitu. Oh, jadi nggak boring ya? Jadi nggak boring, jadi bukan teks doang ininya, gitu. Ada capturean gimana biar caranya bisa ini gitu. Iya. Jadi ya. Mantap. Intinya buat kalian yang sekarang jualan di WhatsApp, terus juga bisnis di WhatsApp, apapun lah ngelakuin semuanya di WhatsApp, monggo lah baca aja nanti bukunya main WhatsApp. Silakan nanti ada link yang ada di layar ya, dan juga di pin komen saya akan saya tautkan di situ. Segala hal pengalaman Mas Iswan dan saya pribadi pada saat membangun bisnis akan saya tuangkan di sono. Supaya saya gak keliling-keliling Indonesia dan gak capek juga jelasin, monggo baca aja di situ ya. Itu aja mungkin untuk podcast perdana. Makasih banyak Mas. Siap. Jojo dari Gorontalo untuk berjumpa dengan kawan-kawan semua. Ujungnya jualan sih intinya. Ya, gue tau lah kalian udah loyal banget sama saya ya. Apa yang dijual dibeli. Insya Allah apa yang kita rekomendasikan sangat recommended banget dan gak akan mengecewakan. Selamat teman-teman praktek. Itu aja mungkin. Sampai jumpa di podcast berikutnya.